Saya Amalia Eka Hatsiadhana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Wadas Linta. Kali ini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tri Umiati. Beliau adalah guru produktif PPLG di SMK Negeri 1 Wadas Linta. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Nana. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Iya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemudian sebelum Ibu melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan yang dilakukan, kenapa saya harus melakukan pra-supervisi dulu. Di sini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nanti jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid dan bagi Ibu. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Ya. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran? Tujuannya adalah yang pertama, saya akan mendesain siswa saya untuk melakukan literasi. Literasi itu tidak hanya literasi yang ada di depan anak-anak, tidak hanya lewat buku, tetapi juga literasi digital. Beserta juga nanti akan ada demonstrasi yang ada di depan, dan yang saya harapkan siswa itu bisa memahami, bisa membuat tabel dalam bentuk HTML seperti itu. Nah, berarti ada 3 ya Bu tadi, 3 tujuan yang ingin Ibu capai. Ada literasi digital, memahami tentang semuanya itu sampai pembuatan demonstrasi seperti itu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian yang apa Bu itu? Yang ingin lebih dikembangkan dari 3 aspek itu? Yang pertama itu mengenai literasi, karena saya melihat kebanyakan siswa sekarang itu cenderung mau yang instan, tanpa mereka melakukan literasi, menelaah dulu. Mereka itu nggak punya kemampuan untuk bisa mencerna apa yang Bapak Ibu sampaikan. Apalagi kalau ini pengalaman saya ya Bu, ketika saya kasih buku ke mereka, itu bukunya itu hanya dilihat saja tanpa dibaca. Dan maka dari itu saya berusaha untuk siswa untuk bisa berliterasi digital dan literasi buku seperti itu. Literasi digital dan menambah literasi buku. Nah, saya ingin mendengar Bu dari Ibu ini, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya ataupun model pembelajaran itu nanti untuk strateginya saya berusaha untuk membangun kelompok-kelompok. Jadi satu kelas itu terdiri dari 36 siswa, dan setiap kelompok itu terdiri dari sekitar 4 sampai 5 siswa ya. Kebetulan pas itu ada kan kita tidak tahu siswa ada yang berangkat atau tidak, jadi kelompok itu bisa 4, bisa 5. Terus selanjutnya lagi saya akan menentukan model pembelajarannya dulu dengan problem based learning, karena biasanya untuk memecahkan suatu masalah itu harus dengan problem dulu. Setelah nanti pertemuan pertama, biasanya saya merancang di modul ajarnya itu menggunakan problem based learning. Tapi ketika masuk ke pembelajaran kedua, itu saya masuk ke project, karena tujuan awal saya selain mereka literasi juga bisa membuat project seperti itu. Nanti yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran itu menggabungkan antara KSI-nya atau tidak Bu? Bisa jadi, karena menurut saya pribadi ya Bu, bahwa KSI itu memang penting. Karena apa? Untuk membangun karakter, untuk melihat mutu anak seperti apa, melihat perkembangan anak seperti apa, itu penting sekali buat saya. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya, nanti ingin membuat dengan menggunakan metode problem solving ya. Problem solving di mana nantinya anak akan diberikan masalah dulu gitu ya Bu. Kemudian dengan diskusi kelompok tadi untuk penugasan dan juga tanya jawab itu Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Kalau saya medianya itu yang pertama menggunakan media pipet dulu. Jadi siswa itu saya suruh untuk literasi menggunakan barcode. Setelah itu, ini mengesampingkan yang literasi buku dulu ya Bu. Terus selanjutnya saya akan menggunakan media PowerPoint. Setelah media PowerPoint dengan demonstrasi di depan anak-anak, mereka pasti akan mencontoh. Nah, setelah saya memberikan sebuah contoh, mereka mengerjakan project. Baik.
ternyata runtut ya Bu, dan Iya. medianya dimulai dari awal tipek gitu ya, Iya. sampai nanti akhirnya Ibu memberikan PowerPoint sehingga anak bisa lebih memahami. Nah, kira-kira mau diadakan kapan itu observasinya kita? Minggu depan saja, Bu. Oh baik, minggu depan Ibu. Jadi nanti di dalam kelas Ibu saya akan melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu ya Bu. Sebelum kita akhiri Bu, ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya itu jenengan itu bisa mengorek informasi yang kira-kira keluhan-keluhan seorang guru di dalam kelas itu seperti apa, karena memang sekarang itu tingkat literasi anak itu memang kurang. Jadi kelebihan yang saya dapatkan atau ilmu yang saya dapatkan itu bisa sharing sama jenengan, bahwa mungkin jenengan juga punya pendapat untuk saya supaya anak itu bisa meningkatkan literasi itu bagaimana, seperti itu. Jadi jenengan sudah dapat solusi sendiri ya Bu, Iya. atas permasalahan yang jenengan selama ini. Karena anaknya kurang literasi dan lain sebagainya. Tadi Ibu sudah menjelaskan ternyata sudah sangat runtut dan ternyata Ibu bisa ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi ya pada hari ini. Sampai ketemu besok ketika Ibu berada di kelas. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Sri Umi. Terima kasih, Monggo. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, absen dulu ya. Alma, Anggun, Jessica, Yusuf. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan pertanyaan sama kalian. Gimana kabarnya? Sudah sarapan? Sudah. Oh ya, Mbak Hilda belum sarapan. Kenapa? Nggak biasa makan pagi, Bu. Oh, nggak biasa makan pagi. Diusahakan sarapan pagi ya, Mbak. Jangan sampai enggak. Oke, teman-teman semuanya, perhatikan. Ibu akan memberikan 2 pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Apa yang dimaksud dengan data? Ya, Bu. Oke, Mbak Hilda, apa yang dimaksud dengan data, Mbak Hilda? Kumpulan informasi. Sekumpulan informasi. Ada lagi? Apa yang dimaksud dengan manipulation? Ibu, Oh iya, Mas Yusuf dulu. merubah. Merubah. Mbak Nafis? Terus? Mengganti. Oke. Sekarang satu lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan definisi? Oh ya, Mbak Alma. Apa Mbak Alma? Mendefinisikan. Ada lagi? Ya? Menggambarkan. Ada lagi kah? Atau hanya itu saja? Sudah, oke. Hari ini Ibu akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi digital, diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membuat kode struktur SQL dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan literasi diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membedakan dan menerapkan struktur DDL dan DML dengan tepat. Nah, di sini kita belajar mengenai cara membuat dan membedakan antara DDL dengan DML. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, silahkan kerjakan dulu pretestnya, masuk ke laman Kahoot dan menginputkan PIN yang ada di depan. Silahkan.
Insert into. Oke, kita lihat. Waduh, Ripeh itu siapa ya Ripeh? Yang mana Ripeh? Oh, yang belakang. Terus Visa, ranking 1 Visa. Oh, ranking 2, sorry, ranking 2 Mbak Visa. Terus ranking 3 aku. Tepuk tangan. Ya. Ini baru pretest ya teman-teman semuanya. Jadi keterkaitan antara pretest hari ini dengan pertemuan kemarin adalah kita mempelajari teori mengenai DDL dan DML. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai skrip-skrip yang ada di dalam DDL dan DML. Bisa dipahami sampai sini? Oke, terima kasih. Kat, Pak Fat. Nah, dan setelah kita pretest, saya akan memberikan sebuah kata kiasan atau jargon bahwa keyakinan adalah kunci yang menjadi faktor utama dalam sebuah keberhasilan. Jika kamu yakin akan dirimu sendiri, lakukan yang menurut kamu baik untuk kamu, untuk keluarga kamu, dan untuk masa depan kamu. Itu kata kiasan saya bagian SQL. Diperhatikan, SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis rasional. Di sini ada jenis-jenis SQL, ada DDL atau Data Definition Language yang terdiri dari create, alter, rename, drop, dan selanjutnya lagi untuk Data Manipulation Language. Seperti tadi waktu sebelum pembelajaran, Ibu menanyakan apa itu data, apa itu manipulation. Nah, kita akan mempelajari itu hari ini. Bentuk praktek. Selanjutnya, untuk isi dari data manipulation, itu ada insert, ada select, ada update, ada delete. Kenapa tadi? Satu, AYSA 2. Value-nya lagi di sini ada NISN-nya 002, Fahri, satunya lagi siswa data entry 3, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang kedua dari DML itu adalah update. Update itu merubah struktur, merubah isi yang ada di dalam datanya. Yang selanjutnya adalah delete. Di sini, delete from siswa where NISN 002. Perintahnya adalah dia menghapus data siswa, yang ini, data siswa 002 ini, dia dihapus. Jadi menggunakan fungsi where. Ya, sekarang Ibu akan membagikan untuk LKPD. Ibu bagi ya kelompoknya ya. Langsung nanti masuk ke dalam kelompok masing-masing atau langsung menggabungkan ke dalam kelompok masing-masing. Mbak Anindya bareng Mbak Novi, bareng Mbak Hayatul, Mbak Eci, dan Mas Yusuf. Ayo gabung, apa sudah satu ini? Oke. Yang selanjutnya kelompok kedua Mbak Anggun, Mbak Alma, Mbak Revani, Mbak Maya, Mbak Tiara. Ini sudah satu kelompok. Yang ketiga, Elisa, Hilda, Nafis, Rifa, dan Mbak Yesika. Oke. Oke teman-teman, perhatikan di sini. Untuk LKPD-nya, kalian lihat di bagian materi pembelajaran di situ, kalian nanti akan melakukan literasi digital atau mencari informasi melalui internet, boleh browsing Google, boleh scan ini, boleh barcode 1 dan 2, boleh sekali untuk mencari referensi mengenai jawaban dari pertanyaan yang ada di LKPD yang Ibu berikan. Terus selanjutnya lagi, ya, di sini diperhatikan ya, Mbak, Mas. Di sini diperhatikan. Jelas nggak? Nah, ini
Jelas ini ya. Diperhatikan, Rian seorang siswa SMK jurusan PPLG sedang berlatih mengenai jenis SQL. Rian mencoba membuat penerapan DDL dan DML untuk membuat sebuah tabel sederhana tersebut memuat 4 atribut saja. Memuat 4 atribut ya, diperhatikan di situ, dan beberapa tipe data dalam sebuah entitas. Kode SQL yang digunakan untuk membuat dan menerapkan jenis SQL telah disusun dan diharapkan berhasil menjalankan dan tabel berhasil dibuat dengan sempurna. Namun Rian merasa kebingungan. Nah, di sini Rian merasa kebingungan. Dalam menerapkan fungsi SQL yang tepat sesuai dengan apa yang dipelajari hari ini, ayo bantu Rian untuk membuat tabel yang diinginkan menggunakan SQL query menggunakan software SAM. Di sini perhatikan ada MP-nya atau informasi selanjutnya. Sisipkan atribut kelas pada tabel di atas. Karena di sini atributnya hanya 4, tapi ada perintah untuk menyisipkan atribut kelas. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, yang selanjutnya buat perintah hapus salah satu mapel dalam kolom di atas. Seperti tadi contoh yang Ibu terapkan bahwa kalian contoh yang tadi itu kan menghapus kode NISN 002. Nah, untuk sekarang kalian bebas menghapus salah satu di antara itu. Bisa dipahami? Oke, yang selanjutnya masukkan mapel matematika ke dalam tabel di atas. Tadi salah satu dihapus, terus memasukkan lagi satu. Paham nggak sampai sini? Oke. Selanjutnya, sebelum bekerja, sebelum melaksanakan praktikum hari ini, silahkan dicek, dinyalakan komputer yang ada di depan kalian. Dicek perangkatnya, jangan sampai ada air atau komponen-komponen lain yang bisa menyebabkan konsleting listrik. Silahkan dicek semuanya. Perhatikan di sini. Boleh nanti bertanya kepada saya mengenai kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi. Selanjutnya lagi, di sini, ya, untuk aktivitas pertama teman-teman semuanya. Ya, aktivitas pertama, di sini memahami jenis DDL dan DML dalam SQL. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan mengenai apa itu create dalam DDL dan fungsinya buat apa, dituliskan di situ ya. Terus selanjutnya, apa fungsi alter dalam DDL. Yang ketiga, gambarkan hasil dari alter. Yang keempat, apa fungsi select dalam DDL. Terus aktivitas kedua, menjelaskan format dasar pembuatan jenis DDL dan DML pada basis data. Tuliskan bersama kelompok mengenai format dasar pembuatan fungsi DDL dan DML pada basis data dan sebutkan pengertiannya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi nanti untuk teman-teman setelah menuliskan format dasarnya, kalian mempresentasikan ke depan. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Terus selanjutnya, yang ketiga, membuat kode jenis DDL dan DML. Ini permasalahan yang pertama, teman-teman semuanya ya. Mbak-mbak, mas-mas, permasalahan yang pertama tadi, yang ini, kode programnya dituangkan di sini. Ya, kode programnya dituangkan di sini. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Oke, silahkan dikerjakan. Boleh literasi digital dulu, di-scan barcode-nya. Di-scan barcode-nya, silahkan mencari informasi mengenai
studi kasus atau mengenai permasalahan yang ada di LKPD kalian. Kalau ada kesusahan, boleh tanya ke saya. Silahkan. Jadi hasil alternya itu sebelum dialter dan setelah dialter itu digambarkan. Itu boleh pakai contoh kita atau pakai yang ini? Pakai yang itu nggak apa-apa. Jadi hasilnya ketika nanti, ini kan tadi ada perintah ya di sini. Sisipkan atribut kelas. Jadi alter atribut kelas di sini dimasukkan. Jadi digambarkan ini sebelum dialter ya Mbak. Nah setelah dialter itu bagaimana gambarannya seperti itu. Paham nggak? Oke. Ada pertanyaan kelompok lain? Tadi kelompok 2. Boleh Mbak Andin pakai referensi buku, mau referensi internet, itu boleh sekali, silahkan. Boleh pakai buku. Nah, di sini ada contoh alter ini. Langsung ketemu. Barcode boleh, yang Ibu kasih di depan atau di LKPD boleh. Referensi internet juga boleh. Ya, bagi siswa yang merasa kesulitan, kita lihat lagi di sini, teman-teman semuanya. Kita masuk lagi ke data awal ya. Ya, di sini fungsi create. Ya, create untuk membuat database sekolah. Ya, create database sekolah di sini. Karena di sini database sekolah sudah ada, otomatis error. Kita rubah. Berhasil.
Kita masuk ke perintah kedua. Create tabel siswa. Ya, langsung masuk. Langsung tabel siswa terbuat. Kira-kira seperti itu praktikumnya. Coba yang itu di koma. Yang ini. Coba. Ya. Oke, berhasil ya. Coba dilihat view-nya. Oke. Oke, berarti tinggal insert ya, Mbak. Memasukkan data ke dalam tabel. Silakan. Gimana? Sudah sampai mana? Menyisipkan kelas. Menyisipkan kelas. Itu harus atributnya dimasukkan, Mbak. Kalau hanya nilainya kayaknya susah. Coba atributnya dimasukkan. Kalau ini kan, ini apa ini? Ini belum. Kelompok 3? Belum. Berarti fix ya, yang maju kelompok 1 ya. Oke. Silakan kelompok 1 dirancang. Yang mau dipresentasikan itu yang mana? Teman-teman sudah selesai? Oke. Silahkan kelompoknya Mbak Anin untuk mempersiapkan diri maju ke depan. Mohon maaf untuk kelompok 2, kekurangannya itu kecepatan. Jadi dalam hal kecepatan dalam mengerjakan itu sangat penting, Mbak. Ketika kita bekerja itu wajib cepat dan tepat. Seperti itu ya. Terus kelompok 3 mengenai masalah fungsi analisis error. Banyak sekali errornya, tapi nggak apa-apa, Mbak. Yang namanya belajar itu intinya kita harus semangat meskipun banyak errornya ya, nggak apa-apa ya. Oke, silahkan Mbak Anin untuk dikirimkan filenya ke saya. Silakan Mbak Anin untuk maju ke depan untuk mempresentasikan bersama temannya. Oh ya Mas Yusuf, silakan Mas Yusuf untuk jadi operatornya, silakan. Saya
Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada aktivitas pertama, fungsi create dalam DDL itu digunakan untuk membuat database atau membuat objeknya. Bisa tabel atau database. Fungsi alter sendiri itu untuk mengubah struktur tabel, untuk menambah ataupun mengganti. Gambarkan hasil dari alter. Sebelum di alter, memiliki atribut no, nama, dan NISN. Setelah memasukkan skrip di atas, di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Akan tersisip satu atribut, yaitu alamat. Fungsi select dalam DML digunakan untuk menampilkan, mengambil, maupun memilah informasi dari database atau data dari satu tabel serta beberapa tabel dalam relasi. Singkatnya, select digunakan untuk menampilkan tabel. Pada aktivitas 2, DML merupakan perintah SQL yang digunakan untuk melakukan definisi awal suatu basis data dan tabel pada konsep DBMS. Formatnya ada create. Tadi fungsinya untuk membuat suatu objek, tabel ataupun database. Alter membuat atau mengubah struktur tabel pada database. Terus drop menghapus tabel pada database. DML merupakan perintah SQL untuk melakukan pengolahan secara manual data pada tabel dalam database. Ada fungsi insert digunakan jelas. Ada fungsi insert digunakan untuk melakukan penambahan suatu record pada tabel database. Ada select untuk memilih record yang akan ditampilkan. Update untuk mengubah data dalam suatu tabel pada file tertentu. Delete menghapus data dalam suatu tabel. Aktivitas ketiga. Di sini untuk membuat tabel mapel, saya menggunakan fungsi create dengan ketentuan atribut dan tipe data seperti pada layar. Untuk menambahkan data, saya menggunakan fungsi insert into. Di sini nama tabelnya dan ini isi atau recordannya. Untuk menyisipkan kelas, saya menggunakan fungsi alter kepada tabel mapel dan menambahkan kelas. Ketentuannya menggunakan tipe data varchar dengan panjang 20 setelah jenis mapel. Hasilnya itu ada di dalam RKPD. ya. Untuk menambahkan mapel matematika, saya juga menggunakan fungsi insert seperti di sini. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, tepuk tangan buat doanya. Terima kasih Mbak Anin. Oke, ya teman-teman semuanya. Jadi permasalahan di sini sudah terpecahkan ya. Tadi permasalahan dari siapa ini? Dari Rian itu sudah terpecahkan. Sudah dipecahkan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang mau ditanyakan mengenai hal ini? Tidak ada?
keterkaitan antara pelajaran hari ini dengan pelajaran minggu kemarin adalah minggu kemarin kita hanya mempelajari mengenai strukturnya saja. Tetapi hari ini kita mempelajari penerapan dari struktur itu. Jadi kan minggu kemarin hanya mempelajari teori, kerangkanya saja, menganalisanya, sekarang menerapkan. Jadi kenapa untuk materi kita hari ini adalah menerapkan DDL dan DML pada basis data. Seperti itu. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya, teman-teman semuanya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian mengisi file ini, silahkan dikerjakan. 5 orang ya. Ini merupakan tes akhir. Tadi kan yang pertama waktu menggunakan Google Form itu tes awal ya, pretestnya. Dan sekarang kalian mengerjakan tes akhir yang berbentuk kertas ini. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai, Mbak? Oke. Oke, perhatikan buat teman-teman semuanya. Setelah Ibu mengecek, ternyata di sini hal-hal yang paling sulit yang kalian hadapi itu memperbaiki error. Alangkah baiknya ketika kalian memperbaiki error, lihatlah alur deskripsi dari materi yang kalian dapatkan. Contohnya pada saat berliterasi, pada saat membaca buku, pada saat mencari data di internet, kalian harus memahami betul mengenai apa kata kunci yang ada di dalam skrip itu sendiri. Bisa dipahami sampai sini? Mbak Anin tadi, kesimpulan apakah yang kalian dapatkan? Salah satu dari kalian silakan. Ya, Mbak Anggun, berdiri silakan. Yang saya dapatkan selama pembelajaran dari tadi, Iya. yaitu saya memahami penerapan dan penempatan fungsi DML dan DDL. Oke, berarti kesimpulannya adalah tadi versi Mbak Anggun ya, memahami penerapan fungsi DDL dan DML. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fungsi join dalam basis data. Ya, fungsi join dalam basis data. Oke. Silahkan komponen komputer dan lain sebagainya dimatikan. Dirapihkan lagi mejanya, kursinya. Dirapihkan, kursi, alat tulis dan lain sebagainya dirapikan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap ceria, meskipun kita terhalang oleh yang namanya waktu, pembelajaran kita harus tetap kita memersatukan. Untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Silahkan untuk Ketua kelas menyiapkan berdoa sebelum pulang. Siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bu Nana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Mana? Tadi baru dari mana? Saya baru dari kelas Bu. Anak bisa terkondisikan? Alhamdulillah bisa. Sudah kenyang ya? Sudah dong. Oke Putri Umi. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi ya. Ada pra, kemudian ada observasi. Iya. Nah hari ini kita mau pasca observasi. Putri Umi masih ingat tujuan pembelajarannya? Masih. Kemarin sudah selesai, kita sudah selesai observasinya. Yang Ibu rasakan gimana Bu? Tujuannya terpenuhi nggak? Tujuannya terpenuhi karena kan saya melihat dari sisi gaya belajar mereka setelah saya terapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi, karena kan di sini kan yang jadi bahan permasalahan saya itu kan rendahnya literasi siswa ya Bu. Jadi ketika saya menginputkan beberapa media untuk mereka belajar seperti media sosial seperti TikTok, terus video-video yang saya up di YouTube, terus ada media cetak yang berbentuk print out, juga ada media secara digital. Alhamdulillah ketika saya menerapkan itu, siswa-siswa itu cenderung bisa membuat secara mandiri tabel-tabel dan bisa memahami atributnya Bu. Berarti tujuan tersampaikan. Tersampaikan. 100% sudah. Kalau 100% sih karena banyaknya siswa sekitar 36 ya setiap satu kelasnya itu, jadi sekitar 80-90% alhamdulillah bisa. 80-90%. Menyinggung soal sosial emosional itu, untuk penerapan KSE kemarin sudah maksimal belum Bu? Kalau menurut saya mereka itu memang butuh bimbingan Bu. Jadi kan sesuai dengan mungkin latar belakang siswa tersebut di rumah seperti apa, jadi saya harus benar-benar ekstra untuk mendampingi mereka. Setiap kali mereka melakukan atau bekerja kelompok, saya harus benar-benar keliling untuk memahami situasi dan kondisi mereka. Cuman ya untuk progresnya itu sendiri saya memang belum begitu maksimal ya, sekitar untuk penilaian ya sama seperti penerapan tujuan itu Bu. Kedepannya gimana Bu? Kalau ke depan saya insya Allah akan ya paling enggak nanti ketika nanti ada siswa yang belum siap untuk belum siap untuk mengikuti pelajaran saya, nanti akan saya panggil kendalanya di mana, terus maunya seperti apa, atau saya bisa membantu memberikan solusi, atau yang penting dia bisa cerita ke saya seperti itu. Lebih ke membangun komunikasi yang Iya, baik ya dengan siswa-siswa. Jadi Bu katakan sudah 80%. Iya. Menuju 100% ya. Gimana Ibu? Kedepannya itu? Ya untuk menuju 100% saya harus ibaratnya gini ya Bu. Kalau untuk menuju 100% itu memang angka yang sempurna ya. Tetapi kan kalau kita usahakan terus-menerus untuk mencapai progres yang lebih baik lagi, saya harus benar-benar terjun ke lingkungan mereka dulu. Dalam arti saya harus memahami dulu kendalanya di mana, terus apa yang harus saya berikan ke mereka seperti pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, saya harus menggali dulu itu. Tapi untuk progres kedepannya saya akan berusaha untuk memberikan atau mencapai target 100 itu. Dalam bayangan Ibu, kelas yang menyenangkan itu tadi ya. Kelas yang menyenangkan itu seperti apa? Kalau menurut saya, kelas yang menyenangkan itu tidak hanya ketika di sekolah duduk mencatat, itu tidak. Meskipun anak-anak itu berkeliaran di depan atau sistem belajar mereka kan memang berbeda-beda ya Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang visual kinestetik. Mereka itu belajar bisa dimanapun Bu. Asalkan saya sendiri itu bisa mengontrol seperti itu. Jadi gimana caranya Ibu mengontrol gitu ya anak-anak itu. Kemudian dalam proses KBM itu Ibu kemarin ada kendala nggak Bu? Apa ada anak yang mungkin di pertengahan tidak fokus atau gimana? Ada 2 orang dan kebetulan mereka itu kendalanya dijauhi oleh temannya Bu. Jadi saya berusaha untuk gimana melakukan pendekatan kepada mereka. Alhamdulillah mereka mau sharing ke saya. Dan kendala ketika dia cerita, kamu dijauhi karena apa?
karena katanya kelompok-kelompokan ya, mohon maaf. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu pas pembelajaran saya, kedua anak tersebut sudah mulai bisa berbaur dengan teman-temannya. Berarti kondisi saat ini Sudah alhamdulillah sudah kembali seperti semula. sudah lebih baik begitu. Itu di dalam pembelajaran ibu itu tadi ibu bercerita tentang anak itu tidak harus di dalam kelas, Iya. tapi bisa di luar kelas. Ibu sudah mempraktekkan itu belum? Saya sudah mempraktekkan dan alhamdulillah jalan. Ketika mereka menganalisa, contoh sebagai bahan dasar objek ya, Bu. Kalau objek ketika pelajaran saya, anak-anak itu harus mengetahui objek itu nggak hanya satu objek saja, bisa saja objek berbagai macam di lingkungan sekolah. Mereka saya suruh untuk berpencar, mencari objek propertinya seperti apa, metodenya seperti apa. Alhamdulillah bisa memahami dan bisa diterapkan. Dan anak itu sebagian besar sudah mulai feel-nya sudah dapat. Sudah. Sudah baik sekali Ibu. Kira-kira disisipi dengan hal lain nggak Bu? Kadang kan yang namanya anak SMK kan tidak selamanya berada di luar itu menyenangkan gitu. Gimana Bu ketika ada di dalam kelas? Saya kalau ada di dalam kelas menghindari bahwa anak-anak itu bosen terus, daripada di dalam, ibaratnya di dalam kelas kan memang kondisi lab kan nggak begitu luas ya, karena 36 anak itu. Saya memberikan free internet dengan tugas atau dengan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti kemarin itu menggunakan sistem belajar sambil bermain menggunakan algoritma. Jadi alhamdulillah jalan Bu, dan mereka kompak. Meskipun satu komputer itu 2 orang, mereka kompak menyelesaikan dan mereka itu saling berkolaborasi untuk menyelesaikan game tersebut. Berarti bisa dengan cara di luar dan Iya. tadi di dalam kelas juga Iya. sudah ada pemecahan masalahnya Iya. gitu ya. Putri Umi, kemudian untuk berdiferensiasi Iya, tadi oke. ya Ibu tadi cerita tentang diferensiasi. Kira-kira untuk penerapan diferensiasinya Ibu itu sudah semua aspek itu sudah masuk atau baru fokus di mana? Kayak saya itu baru fokus pada literasinya dulu, karena cenderung yang saya amati untuk siswa yang saya ajar sekarang ya, itu memang ketika saya oke anak-anak ini dibaca dulu, saya kasih waktu 5 menit, saya seperti itu biasanya 5 menit sampai 15 menit. Dan kadang mereka ketika saya suruh untuk itu, mereka itu nggak membuka sama sekali. Ketika saya tanyakan, mereka nggak bisa jawab. Nah, solusi dari saya atau hal yang saya lakukan adalah saya berusaha mendampingi mereka untuk berdiferensiasi, membaca lebih dari satu sumber. Jadi nanti ketika sudah selesai, saya langsung memberikan sebuah kuis seperti Kahoot atau Wordwall, itu alhamdulillah jalan. Berarti untuk diferensiasinya sudah masuk gitu ya. Jadi mungkin disisipi di bagian literasinya tadi itu. Kira-kira pemahaman anak Bu ketika sudah Ibu terapkan literasi, kemudian sudah ada diferensiasi, itu materi yang tersampaikan sudah baik atau belum? Sudah. Jadi banyak sekali hal-hal yang mereka dapatkan ketika setelah saya mengajar itu Bu, saya selalu di akhir pembelajaran saya selalu bertanya, apa yang kalian dapatkan hari ini? Dan mereka itu ibaratnya kayak rebutan, saya dapat ini Bu, saya dapat ini, nah seperti itu. Terus selanjutnya refleksi yang saya berikan itu via online. Jadi ketika saya up refleksi via Google Form, itu mereka bisa menjawab semua dan alhamdulillah progresnya itu ada. Dalam memberikan refleksi itu Ibu biasanya memberikan di bagian mana? Saya di bagian akhir, Di bagian akhir pembelajaran. satu kegiatan bisa beberapa kali refleksi atau hanya? Saya setiap kali pelajaran saya itu langsung saya refleksi. Jadi di akhir pembelajaran langsung saya kasih refleksi. Refleksinya anak itu lebih ke hal-hal yang positif atau? Hal-hal yang positif. Tapi ada juga saya memberikan refleksi, mereka memberikan pendapat kepada saya. Kurangnya saya di mana, saya selalu seperti itu. Nah, dengan adanya anak itu memberikan refleksi yang tadi tidak semuanya positif, Ibu bagaimana? Saya berusaha mengevaluasi dulu. Jadi ketika mereka berbicara, ibu terlalu cepat, ibu terlalu, ibaratnya gini, mereka kan ada yang baru paham mengenai komputer seperti apa. Nah, saya tuh kurang diajari ini dan saya akan merefleksi itu. Pertemuan berikutnya saya akan mendampingi mereka seperti itu.
Berarti itu berkaitan dengan gaya belajar Iya, anak yang Pak. bervariasi gitu, Iya, oke? Pak. Oke. Nah, untuk pemahaman anak tentang gaya belajar anak yang bervariasi, di awal sebelum Ibu masuk, Ibu sudah mencoba memetakan? Saya itu gini, sebelum pembelajaran itu sebelum awal mulai pembelajaran semester itu ya, saya kan memberikan kayak link tes gaya belajar mereka. Jadi saya langsung memetakan yang sebelah sini duduk di, yang sebelah sini contoh auditori, yang sebelah sini visual, yang sebelah sana kinestetik. Jadi nanti ketika ada LKPD yang saya share pada mereka, saya itu yang memilih kelompok itu saya. Jadi sesuai gaya belajar mereka. Kan kalau seandainya saya sebagai guru kok menyerahkan semuanya ke siswa, itu mereka itu akan ngeblok yang pintar sama yang pintar, yang mohon maaf yang dianggap tidak pintar nanti nggak punya teman atau nggak punya kelompok itu, seperti itu. Kemudian tadi Ibu kan lebih ke aplikasi yang Iya. diberikan pada anak. Apakah aplikasi itu bisa berjalan 100%? Kalau di sini sih sinyal Bu. Jadi paling kalau tidak berjalan 100% bisa saja satu perangkat itu dipakai 2 orang. Seperti itu. Dan itu bisa memetakan ya, Bisa. Bu, apakah ketika anak mengerjakan saat ini, kemudian dia teridentifikasi kalau dia gaya belajarnya itu dengan audiovisual, bisakah besoknya ketika dia mencoba mengerjakan aplikasi itu, dia terus berubah menjadi gaya belajar yang lain? Nah, menurut saya tidak. Oh, tidak. Tidak, karena anak itu kan memang sudah membawa gaya belajarnya sendiri-sendiri dari kecil, ibaratnya seperti itu. Kalau menurut saya tidak. Untuk pemahaman materi selama Ibu mengajar itu ya tadi, selama kemarin saya observasi, itu kira-kira anak sudah mencapai berapa persen? Kalau mencapai berapa persennya itu dilihat dari ketika ada anak yang presentasi ke depan, terus ada yang mengajukan pertanyaan. Yang mengajukan pertanyaan itu per kelompok itu 1. Jadi otomatis ketika target pembelajaran itu sudah berapa persen, saya melihat dari segi pertanyaan dan dari segi jawaban ya sekitar 70-80. Iya. Depannya Ibu pengen berapa persen? Saya pengen ya kalau sempurna sih ya saya pengen, cuman kalau untuk mencapai kesempurna itu kayaknya agak sulit untuk dilihat dari mohon maaf di sini mengenai sinyal, terus mengenai anak di rumah seperti apa sama siapa kan kita nggak tahu. Untuk pemahaman lebih Iya. seperti itu. Oke. Adakah progres Bu? Kan tadi 70-80%. Depannya ini yang kita lihat depannya. Apakah ada progres yang Ibu inginkan? Mungkin di kelas lain, mungkin Progres jelas ada Bu. Saya menginginkan semua siswa itu belajar dengan gembira, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Karena saya merasa kalau tidak ada siswa yang bodoh. Semua siswa itu pintar di bidangnya masing-masing. Makanya saya selalu mendukung siswa-siswi yang saya ajar bahwa kalian itu ranking 1 di bidang kalian masing-masing. Jadi kalian itu memang harus berusaha untuk minimal tahu tentang materi A, materi B, materi C seperti itu. berarti cara Ibu itu lebih ke menguatkan gitu. Iya. Penguatan gitu ya, tidak intinya memberikan penguatan. Itu sudah dilakukan di banyak kelas atau belajar? Kalau yang itu saya sudah melakukan di beberapa kelas selama saya ngajar di sini. Kemudian Bu, untuk materi juga ini Bu. Materi yang disampaikan Ibu, apakah ada yang pemahaman anak itu ada yang keliru tidak Bu dengan pemahaman yang Ibu sampaikan? Kalau menurut saya sih itu tergantung anaknya ya. Kalau keliru ya jelas mungkin bisa dikatakan saya salah dalam arti semua ya salah menurut saya itu mensamaratakan anak. Dalam arti contoh dulu kan kayak ada doktrin bahwa pintar matematika semuanya pintar kayak gitu ya. Tapi menurut saya tidak. Yang matematika pintar matematika, bahasa Indonesia pintar bahasa Indonesia, jurusan pintar jurusan, seni pintar seni. Nanti di dunia masyarakat pun mereka mencari jati diri mereka, tidak hanya matematika saja seperti itu loh Bu. Kalau di pembelajaran Ibu sendiri gitu ya, itu kan lebih ke pembelajaran Ibu dan pastinya ada yang lebih tinggi dan terlihat rendah. Untuk menanggulangi anak-anak yang kecepatannya itu di atas rata-rata, biasanya Ibu gimana?
Saya itu kalau ada anak yang kepintarannya rata-rata itu saya selalu gini, anak itu kan lebih cenderung ke kalau sama temannya itu lebih terbuka. Jadi student center. Jadi saya menerapkan student center. Mohon maaf ya mas, tolong dibantu yang sebelah sana ikut di sini seperti itu. Jadi lebih ke tutor teman sebaya Iya. seperti itu. Itu untuk yang sudah tarafnya udah lebih cepat. Iya. Kalau yang tarafnya lebih rendah dari yang lain. Kalau yang tarafnya lebih rendah, kalau dulu saya punya pengalaman gini. Saya pernah ngajar di salah satu kelas dan kebetulan kelas siswa itu memang agak sedikit lambat ya. Dan kebetulan saya sharing sama Pak Safri pas itu. Saya tanya sama Pak Safri. Pak Safri, saya minta pendapat ini. Oh iya, jenengan itu harus membuat media dan saya berusaha membuat media itu dikhususkan untuk anak itu, khusus anak itu ya Bu. Dan alhamdulillah meskipun tidak seperti teman-teman yang lain, dia itu bisa mengikuti meskipun yang lain sudah lari, dia masih jalan sedikit-sedikit seperti itu. Kalau untuk pemahaman materinya itu dengan judul yang sama, bedanya di mana Bu antara yang Kalau dengan judul yang sama, maksudnya gimana? dengan materi, contoh Ibu materinya PWPB, contohnya PWPB itu kan ada sub materi poin tentang Android atau apa. Nah, ketika Ibu memberikan materi yang sama dengan anak-anak itu kan pasti ada yang lebih kan? Nah, bedanya itu ada bedanya di mana? Bedanya itu ketika saya memberikan materi, contoh ini materi yang tentang ini di luar konteks Android ya. Pelajaran saya kan masih dasar, yaitu tentang tabel. Contoh yang si A itu tabelnya sudah tabel pulspen, background dan lain sebagainya sudah oke. Tapi si C masih ke basic tag HTML. Saya akan berusaha drill terus. Meskipun yang si A itu sudah lari, saya berusaha seperti tadi, seperti awal yaitu student center. Saya mengawal siswa yang masih kurang, yang student center itu dia ngajari teman-temannya untuk bisa jalan bareng. Seperti Ibu bisa lebih fokus ke itu, Iya. memberi bantuan dukungan, kemudian menemani, menuntun seperti itu. Baik, bagus sekali Putri ini. Penghandlean anaknya juga sudah sangat baik, tidak ada kesulitan. Kalau seandainya dari pihak keluarga, ketika Ibu tadi banyak sekali mengalami problem, ada beberapa problem yang Ibu ceritakan itu, kira-kira ada nggak pihak yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan itu? Yang konteks yang dua siswa itu atau yang dua Di selama pembelajaran? di selama pembelajaran itu saya selalu sharing. Jadi ketika kan teman-teman di kantor itu alhamdulillah luar biasa, saya selalu sharing minta pendapat. Ini bagaimana. Ketika saya nggak bisa menyelesaikan proyek yang satu itu, saya minta bantuan sama teman-teman saya. Ini dituntun gimana supaya saya bisa mengaplikasikan ke anak seperti itu. Jadi sudah ini ya, sharing bersama rekan sebaya. Kemudian untuk diri sendiri, kira-kira itu progresnya Ibu ke depan itu apa? Saya pengen belajar. Belajar yang seperti apa itu? Saya pengen belajar yang bisa menggali kemampuan saya. Contohnya dalam hal public speaking mungkin, karena kelemahan saya kan di situ. Kelemahan saya ketika saya ngomong secara daring saya nggak masalah, mau ngomong sama berapapun. Tapi ketika langsung berhadapan dengan Bapak Ibu guru di depan sebagai pembawa acara, di belakang itu audien, itu luar biasa menurut saya, karena itu Karena belum terbiasa. Iya. Ya. Lama-lama kalau sudah terbiasa pasti bisa. Karena Ibu saya lihat juga Putri Umi itu sebenarnya public speaking-nya itu sudah bagus. Cuma mungkin kurang pede saja. Iya, gitu. saya nggak pede memang. Iya. Kelemahan saya di situ. Kemudian ukuran keberhasilan Bu, dari tadi yang Ibu jelaskan itu kira-kira apa? Saya itu bisa membawa siswa saya untuk memahami basic tag yang ada di dalam tabel. Jadi sesuai dengan tujuan yang saya masukkan ke situ, alhamdulillah siswa saya itu bisa memahami bahwa ini loh tabel konstan seperti ini basic tag tabel seperti ini, itu seperti itu. Kalau untuk pengembangan diri Bu, Pengembangan diri saya untuk diri sendiri, untuk diri dan sendiri, untuk ke anaknya nanti. saya itu selalu mengikuti pelatihan Bu. Jujur,
saya mengikuti pelatihan dan saya pengennya belajar. Tujuannya yang sudah dicapai apa sih dari pelatihan tadi? Saya tujuannya selain untuk mengasah pengembangan diri saya bisa mengaplikasikan ke siswa saya. Berarti tidak hanya mencari sesuatu untuk diri sendiri Ya. gitu, geng, tetapi nantinya berimbas kepada orang lain. Ukuran keberhasilannya dari itu apa? Ukuran keberhasilannya saya bisa membuat buku ber-ISBN dan nanti bisa diaplikasikan ke siswa saya. Sudah Bu? Sudah buku basis data sama buku DPPLG kelas 10. Sudah. Ini ya berarti untuk upskillingnya Ibu ini sudah tujuannya sudah tercapai, ukuran keberhasilannya sudah ya, tinggal nanti lebih ke apa tadi? Mengaplikasikan. Oh iya, mengaplikasikan. Pendukungnya apa Bu kira-kira untuk itu Bu? Pendukung untuk buku itu atau Untuk diri sendiri dulu. yang penting saya sehat aja Bu. Oh iya. Yang penting sehat. Iya, sama internet lancar udah. Oh iya. Kalau untuk pendukung tadi untuk pembelajaran selama di kelas itu gimana? Apa saja yang dibutuhkan? Fasilitas. Fasilitasnya. Ya. Fasilitas itu nomor satu menurut saya. Ya. Karena kalau kita mau maju tetapi fasilitas nggak mendukung nggak bisa Bu. Untuk waktunya Bu kira-kira berapa bulan atau berapa hari atau? Untuk bisa memahami itu siswa. Kira-kira kalau menurut saya sih 1 bulan supaya anak itu benar-benar paham dan mengerti tanpa harus melihat buku lagi, itu 1 bulan. Supaya literasinya tadi itu ya dapat tercapai. Kemudian untuk upskillingnya untuk diri sendirinya itu kira-kira waktunya dalam berapa? Saya kemarin 3 bulan Bu, selesai bulan ini. Kedepannya apa Bu selain itu Bu? Saya pengen mengikuti lagi terus. Oke. Sudah kecanduan sepertinya. Saya mengikuti ini sejak tahun 2021. 2021. Nah saat ini sekarang ini lagi ikut apa ini? Saya masih menunggu untuk pameran hasil karya kemarin. Oh, sekalian buku itu. Berarti mau mencoba hal lain lagi Bu? Iya. Di bidang apa Bu kira-kira? Saya pengennya lebih jauh lagi, contoh di bidang aplikasi. Tapi kan kalau seperti mak-mak seperti saya lah ya, ketika mengerjakan di rumah itu sudah digandoli sama anak. Saya sudah seperti itu. Oke Bu, sudah banyak ceritanya. Semuanya sudah sangat baik, saya lihat sudah progresnya sudah sangat bagus. Kemudian mungkin anak-anak Ibu coba Bu, anak-anak Ibu tadi Ibu sempat cerita pengen membuat media yang lebih baik ya, interaktif lagi. Itu bisa diceritakan Bu yang seperti apa? Anak-anak saya itu gini ya, kalau internet mendukung, siswa mendukung, saya tuh meskipun kita pembelajarannya, contoh kan kita selaku guru itu kan nggak harus standby di sekolah, ada tugas DL dan lain sebagainya. Itu tuh kita bisa belajar secara interaktif meskipun kita tidak bertatap muka. Jadi menggunakan media-media yang seperti cara bahasanya itu kita ngetik soal langsung mereka mengerjakan secara daring seperti itu, tapi secara kayak video conference itu tidak, cuman interaksinya itu ada dan aplikasinya sudah ada, cuman karena di sini kan kendalanya sinyal, jadi susah. Kembali ke situ. Iya. Oke baik Putri, semoga target keinginan Putri yang sangat luar biasa itu tadi bisa tercapai dengan baik Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Biasanya minta refleksinya Bu, kira-kira apa yang didapatkan dari pasca coaching kita hari ini? Saya itu bisa belajar mengenai pembelajaran yang sangat menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada murid, terus bahwa siswa itu memang ibaratnya mereka harus bahagia, tidak ada tekanan-tekanan untuk mereka, dan kita itu memang sebagai ibaratnya saya selaku guru itu ngomong ke anak itu cara bahasanya ngomong itu ya mengasuh, mendidik, memahami mereka seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Sudah saya mengganggu ya.
Silakan kalau mau kembali ke ruangan. Iya, terima kasih. Agak lucu biasanya kita